Aksi premanisme berbalut organisasi kemasyarakatan atau Ormas kembali terulang. Kali ini, Ormas diduga melakukan penyegelan terhadap sebuah pabrik di Kalimantan Tengah. Apa yang membuat Ormas ini melakukan penyegelan pabrik, dan seperti apa tanggapan pemerintah terkait peristiwa ini? Peristiwa penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dilakukan oleh Ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu atau GRIP. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat spanduk penyegelan yang dipasang di pabrik tersebut. Melansir Kompas.com, Sekretaris DPD GRIP Jaya Kalteng, Erko Mojra menjelaskan bahwa aksi penyegelan dilakukan untuk mendukung warga Barito Timur yang memiliki sengketa hukum dengan perusahaan tersebut. Menurut Erko, PT Bumi Asri Pasaman dinyatakan non-prestasi karena belum membayar kewajiban sebesar 1,4 miliar rupiah kepada Soekarto berdasarkan kontrak pembelian karet. Terkait hal ini, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa institusinya telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas. Ia juga menekankan bahwa tindakan ormas tersebut menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kalaupun proses hukum itu sudah ada keputusan, terus belum dijalankan, tahapannya masih ada. Dan itu pun ada aturan hukumnya yang bisa diupayakan oleh masyarakat. Ini bukan pertama kalinya GRIP melakukan tindakan yang dianggap melawan hukum. Beberapa waktu lalu, GRIP juga tercatat melakukan tindakan serupa. Bahkan tak hanya GRIP, premanisme berbalut ormas ini juga turut dilakukan oleh kelompok lainnya. Lantas mengapa premanisme berbalut ormas ini terus berulang? Sebelumnya pada 18 April 2025, sejumlah anggota GRIP terlibat dalam kasus pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Polisi kemudian menetapkan 5 tersangka di mana 4 diantaranya merupakan anggota ormas GRIP. Belakangan, polisi kembali menahan 1 anggota GRIP dalam peristiwa ini. Tak hanya itu, gangguan oleh ormas juga terjadi di Subang, Jawa Barat, tepatnya di lokasi pembangunan pabrik mobil BYD. Atas peristiwa ini, polisi menangkap 9 pelaku premanisme di kawasan industri Subang, kerugian ditaksir mencapai 118 juta rupiah. Terbaru pada 30 April 2025, aksi premanisme juga terjadi di Kemang, Jakarta Selatan. Bentrokan dengan menggunakan senjata terjadi di kawasan tersebut. Sebanyak 25 orang ditangkap dan 9 orang diantaranya menjadi tersangka. Beberapa pucuk senjata api dan senjata tajam juga disita sebagai barang bukti. Menurut Ian Douglas Wilson, peneliti di Murdoch University, preman tidak hanya berperan sebagai pelaku kriminal, tapi juga sebagai aktor politik dan ekonomi. Para preman mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara dalam mengatur keamanan di ruang publik. Mereka juga turut menawarkan jasa perlindungan kepada pelaku usaha dan warga, seringkali melalui kekerasan atau intimidasi dalam hubungan yang disebut sebagai jatah preman. Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang membuat premanisme itu kian subur di Indonesia. Rentetan peristiwa yang melibatkan ormas ini tak hanya meresahkan, tapi juga merugikan publik. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai peristiwa ini terus terulang. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus penyegelan pabrik oleh ormas ini?